Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahlan. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, diparingi sehat malam hari ini. Kita sudah menunaikan salat tarawih, tinggal 3 rakaat lagi kita akan melaksanakan salat witir ini. Sebelum kita salat witir, kita istirahat sejenak, karena salat tarawih itu artinya istirahat, maka di dalamnya ada istirahatnya. Ada sebuah kisah, yang kisah ini betul-betul menyentuh hati kita. Ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian orang ini beristirahat di sebuah kota, sebuah kampung. Kemudian karena saking capeknya, orang ini mengikatkan kudanya dan kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Ketika dia sedang tidur, kudanya ini melepaskan diri. Kudanya berjalan-jalan karena lapar. Dia makan tanaman-tanaman milik petani yang yang menjadi pertaniannya. Dimakan tanaman itu, petaninya tahu. Kemudian kudanya itu dikejar dan kemudian dipukul, dibacok pakai golok. Akhirnya si kuda mati. Ketika itu pemuda yang tidur tadi terbangun, kemudian melihat kudanya telah mati. Dia marahnya bukan main. Kemudian dia mengejar sang petani dan petaninya dibunuh. Akhirnya petani itu mati. Ketahuan oleh warga. Rame-rame warga mau mengeroyok sang pemuda tadi. Tapi kemudian dilaporkan kepada khalifah dan khalifah mendamaikan. Kemudian si anak petani itu menuntut supaya menggunakan hukum kisos. Hukum kisos itu al-qatlu bil qatli. Siapa membunuh, dibunuh. Maka kemudian si pemuda ini ditangkap dan akan dihukum pancung, hukum bunuh. Kemudian pemuda ini meminta kepada masyarakat yang ada, tolonglah saya. Saya akan pulang sebentar ke rumah saya akan berurusan dengan ibu saya. Siapa yang mau menjamin saya? Tidak ada satupun orang yang mau menjamin. Menjamin itu artinya orang itu menjadi jaminan kalau pemuda tadi nggak kembali ke tempat semula, maka orang tadi yang dibunuh. Tidak ada yang mau menjamin. Meminta ke sana tidak mau, meminta ke kelompok ini tidak mau, tidak ada yang mau. Akhirnya tampillah seorang tua bernama Abu Dzarrin Al-Ghifari, sahabat Nabi yang sangat tawadhu. Kemudian sahabat Nabi ini, Abu Dzarrin, mengatakan, aku malu kalau ada orang yang meminta tolong tetapi tidak ada yang menolong. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu figur yang sangat menolong kepada siapa yang minta tolong. Kemudian Abu Dzarrin Al-Ghifari mengatakan pada pemuda, silahkan kamu pulang. Urus urusanmu dengan ibumu. Aku yang menjamin kamu. Semua orang kemudian meminta kepada Abu Dzarrin, jangan Abu Dzar. Orang ini belum tentu bisa dipercaya. Bisa jadi dia menipu. Kemudian Abu Dzar mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita husnudzon pada orang. Maka aku husnudzon pada pemuda ini. Kemudian akhirnya sang pemuda mengucapkan terima kasih, bersalaman dengan Abu Dzarin, diciumnya tangan Abu Dzarin. Kemudian dia perginya luar biasa cepatnya, dia lari sekencang-kencangnya. Orang-orang menganggap ini penipu, melarikan diri. Pokoknya nanti kalau sampai waktunya kok belum datang, Abu Dzarin yang dipancung. Semua orang menyesal, kenapa Abu Dzarin yang menjadi tanggungan? Padahal waktunya hanya sampai dengan jam 5. Dan waktu itu sudah jam 1 lebih. Ditunggu-tunggu sampai jam setengah 5, pemuda belum datang. Sampai jam 5 kurang seperempat, pemuda belum datang. Akhirnya Abu Dzarin diikat tangannya, kemudian diletakkan di tempat pancungan, di tempat di mana dia akan dipenggal kepalanya. Abu Dzarin sudah pasrah. In tansurullah yansurkum. Kalau aku, siapapun yang menolong agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian Abu Dzarin sudah meletakkan lehernya di tempat pancungan. Dalam waktu seperempat jam lagi, kalau pemuda itu tidak datang, maka Abu Dzarin yang dipenggal kepalanya. Sambil nunggu detik-detik yang sangat mendebarkan itu, tiba-tiba dari kejauhan ada orang lari kencangnya bukan main. Dan ternyata setelah dekat, yang datang adalah si pemuda yang menjanjikan akan pulang pada pada waktunya. Waktu tinggal 3 menit. Ketika seorang pemuda tadi sampai di tempat. Kemudian pemuda tadi menjelaskan, saya mohon maaf Abu Dzarin, saya terlambat. Hampir saja engkau menanggung dosaku. Kenapa engkau terlambat? Kata Abu Dzarin. Saya itu ketitipan hartanya anak yatim. Maka saya segera pulang, saya serahkan semuanya ini pada tanggung jawabnya kepada ibuku. Dan ketika di perjalanan ke sini, kuda saya terlalu capek. Saya bawa lari sekencang-kencangnya sampai dia kesandung jatuh. Dan akhirnya kuda itu sakit, tidak bisa berjalan. Akhirnya saya lari ke sini. Kemudian ketika orang ini sudah memasang dirinya di tempat pancungan, pedang yang untuk memancung sudah diangkat, tiba-tiba ada teriakan, tunggu dulu. Ternyata yang berteriak adalah anak petani tadi, anak yang bapaknya dibunuh. Kemudian sang anak mengatakan, aku memaafkan pemuda ini. Saya malu kalau sampai pemuda ini dihukum pancung. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya setiap kita pandai memaafkan kesalahan orang lain. Maka akhirnya pemuda ini dilepas, dan pemuda ini sujud menghadap ke arah kiblat sampai membentur-benturkan kepalanya di pasir, nangis sekuat-kuatnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata masih banyak orang Islam yang memenuhi janjinya, yang memenuhi tanggung jawabnya. Satu adalah Abu Dzarin Al-Ghifari, dan yang kedua pemuda yang dibunuh, yang bapaknya dibunuh oleh pemuda tadi. Itulah kisah bahwa siapapun yang meminta tolong, seberat apapun pertolongannya, maka kita wajib memberikan pertolongan apabila kita mampu memberikan pertolongan. Dan kesalahan sebesar apapun, apabila kita tulus dan ikhlas, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Dan di dalam kisah ini, memaafkan kesalahan orang yang telah membunuh bapaknya, ini suatu pengorbanan yang luar biasa.
Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulannya dan bisa diambil pelajarannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.